Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kepada adik sekalian, di sini saya dari Universitas Muhammadiyah Metro semester 5 ingin mengajak adik sekalian untuk membantu saya untuk mengerjakan ujian akhir semester saya. Dan saya kali ini nanti akan mencoba di sini kita nanti mencoba untuk saya memberikan ilmu tentang sejarah Muhammadiyahan. Siapa tahu nanti ada yang ingin bertanya tentang Muhammadiyah itu apa, terus penjelasan tentang yang belum ada adik ketahui gitu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang Muhammadiyah secara etimologi ke Muhammadiyah, Muhammad dan Ia itu adalah Muhammad itu Nabi Muhammad SAW dan Ia adalah pengertiannya pengikut. Jadi Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Itu ya, itu secara etimologi. Nah kalau secara istilah, Muhammadiyah adalah sebuah organisasi otonom Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, yang memiliki tujuan apa? Memiliki tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya. Itu tujuan Muhammadiyah ya, betul sekali. Pintar-pintar ada ini memang kader-kader Muhammadiyah banget ya. Nah terus Muhammadiyah itu didirikan pada 18 November 1912 atau Hijriahnya tahun Islamnya tahun berapa? Coba 13 Hijriah. Nah itu adalah sejarah singkat tentang Muhammadiyah gitu. Sebelumnya kenapa sih Muhammadiyah itu didirikan? Ada yang tahu nggak? Belum ada yang tahu ya? Belum ada yang tahu. Jadi saya jelaskan bahwasanya Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sebelumnya nama kecilnya itu Muhammad Darwis. Nama kecilnya itu. Nah itu sebelum beliau itu menekuni Islam yang benar-benar Islam. Maksudnya seperti apa? Maksudnya Islamnya itu dalam penguatannya belum sempurna, itu masih Muhammad Darwis. Nah ketika beliau pulang umroh terus mendapatkan ilmu pengetahuan yang luar biasa ya, begitu. Jadinya beliau mengganti nama dengan sebutan sampai sekarang ini Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah lanjut lagi, kenapa sih Muhammadiyah itu berdiri? Pasti seperti yang tujuannya gitu, yaitu ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Karena kenapa? Pada zaman dahulu gitu ya, maksudnya kayak kita flashback gitu, kalau kita tahu zaman dahulu, zamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan kecil atau Muhammad Darwis kecil, itu Islam itu belum sempurna Islamnya. Kayak masih TBC, kalau zaman sekarang apa? Tahayul, bid'ah, dan khurafat. Nah itu tuh masih banyak sekali. Zaman dahulu tuh kayak bid'ah dalam menambah-nambah hal ibadah itu masih kayak suatu hal yang lumrah dalam dahulu gitu. Terus kayak khurafat, terus kayak tahayul. Mereka tuh masih percaya dengan tahayul. Misalnya kalau kita di Jogja kan masih kental yang namanya dengan tahayul gitu kan, kayak percaya dengan animisme, dinamisme itu kan sangat kental sekali gitu kayak hal tersebut gitu. Jadi hal tersebut tuh masih luar biasa di sana gitu. Jadi adanya Ahmad Dahlan itu ingin menyempurnakan hal tersebut. Makanya nanti di landasan atau di sebelum Muhammadiyah lahir itu adalah tujuan utamanya gitu, untuk menyempurnakan atau mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya gitu. Nah, terus Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ketika zaman dahulu memang perjuangannya sangat luar biasa. Ketika teman-teman lihat di video Sang Pencerah ya, ketika ingin membenarkan arah kiblat, nah itu tuh Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai dikira kafir gitu, karena ya ini sudah nenek moyang ajarannya dulu tuh seperti itu. Enggak kayak ya harusnya memang nenek moyang dulu seperti ini, kayak zaman-zaman kita dulu ketika arah kiblat arah kulon kalau kan ke sana, arah tenggelamnya matahari ya seperti itu kiblatnya gitu. Nah terus tapi kayak zaman dulu kayak ya harus
kalau misalnya arah kiblat itu sesuai dengan Ka'bah ya Makkah, ya harus menyesuaikan. Makanya ada dulu kayak geografi gitu kan, kayak pembelajaran menyesuaikan itu. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai seperti itu karena kecerdasan keintelektualan beliau seperti itu. Nah, terus beliau tuh kayak mendirikan sekolah, menggunakan alat-alat seperti itu dikatain kafir. Kenapa kita pakai peralatan yang dari orang Belanda? Kalau misalnya dulu itu namanya londo gitu kan ya. Nah, jadi ini harus dalam londo adik-adik sekalian. Kenapa kita menggunakan barang-barang punya londo gitu? Kayak punya orang Belanda, orang kafir gitu. Sedangkan kita tuh orang muslim gitu. Kita harus menggunakan hal-hal yang seharusnya milik kita sendiri, nggak punya mereka gitu. Nah, tapi karena kecerdasan Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau menjawab gitu. Ketika seorang kiai tadi mengolok-olok Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau menggunakan alat-alat orang kafir, ditanya gitu. Kiai tersebut ketika mau ke rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi menggunakan apa? Kayaknya dari Magelang ke Jogja kayaknya, yang menghina itu kalau kita melihat di Sang Pencerah gitu kan. Nah, itu kayak dibilang lah ketika Pak Kiai datang dari Magelang ke Jogja, itu menggunakan apa? Menggunakan kereta api. Nah, kereta api juga kan peralatannya yang buat orang Londo gitu kan, orang Belanda, orang kafir. Jadinya menggunakan. Nah, jadi kecerdasan beliau lah yang menimbulkan Muhammadiyah itu didirikan seperti itu. Nah, mungkin kayak yang kita ikuti yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu kan juga anaknya Muhammadiyah yang mendampingi Muhammadiyah itu Aisyah. Terus Aisyah ada Pemuda Muhammadiyah, ada Nasihatul Aisyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, terus Hizbul Waton, apalagi yang belum kita sebutkan, Tapak Suci, terus apa lagi? Kokam itu kan kepemudaan sebenarnya, Kokam itu kan kepemudaan. Jadi munculnya seperti itu sejarahnya tentang Muhammadiyah itu didirikan. Dan penyempurnaan Islam pada zamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memang benar-benar penuh tekanan, penuh sekali kayak hal-hal yang semuanya itu diharamkan gitu. Itu tidak boleh, itu tuh bukan orang muslim, bukan orang Islam. Nah, jadi tapi atas kegigihan Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti perangannya Nabi, dia tuh kayak mencontoh gitu loh. Jadi perjuangannya, hijrahnya itu dapat feel-nya gitu. Jadi Muhammadiyah memang luar biasa sampai sekarang ini kan, berdiri sampai sekarang kokoh, berdiri dengan banyaknya kepemimpinan berganti-ganti, tapi nama Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu sejarah Muhammadiyah masih berdiri saat ini gitu. Nah, kira-kira adik-adik ada yang mau bertanya apa deh gitu, misalnya bertanya pertanyaan atau misalnya bagaimana metode dulu Nabi Kiai Haji Ahmad Dahlan gimana, bisa ditanyakan kepada adik-adik sekalian, boleh dong? Boleh bertanya Mbak Dek Fika, Dek Latifa, Dek Hikmah, Dek Bismillah, Dek Fahri, bisa bertanya nggak apa-apa. Jadi karena kita di sini interaktif ya, kita menggunakan kooperatif gitu. Interaktif antara saya sebagai pengajar dan adik-adik sebagai pendengar. Boleh banget kita mau bertanya. Nah, tantangannya Kiai Haji Dahlan, tantangan yang paling berat itu adalah keluarganya sendiri. Kenapa keluarganya sendiri? Karena keluarganya sendiri mengompor-ngompori masyarakat gitu loh. Kalau kami ya juga di Sang Pencerah gitu kan. Ingat gak musolanya, terus rumahnya itu dibakar kalau kita ingat. Nah, itu kan dari keluarganya sendiri. Jadi tantangannya kayak Nabi Muhammad juga, persis kayak Nabi Muhammad. Tantangannya itu dari internal, dari keluarganya sendiri itu loh malahan. Nah, tapi di situ kayak Haji Ahmad Dahlan itu tidak menyerah. Tapi sebelumnya sepertinya ada Don ya, namanya juga rumahnya dibakar, terus hartanya sudah habis gitu kan buat menjalankan Muhammadiyah gitu kan. Nah, tapi kan kayak sepertinya istrinya kan sangat mendukung Nyi Walidah ya. Nyi Walidah itu kayak mendukung banget suaminya untuk terus berkiprah di Muhammadiyah khususnya. Jadi semangatnya itu, perjuangannya memang benar-benar sampai di relung hati. Kalau kita memang bisa mengimplementasikan film Sang Pencerah itu luar biasa.
memang tantangan-tantangannya berasal dari keluarganya sendiri. Kalau misalnya dari masyarakat sendiri kan ya cuman masyarakat, memang perjuangan gitu kan ada ya, yang prosesnya itu yang dilihat gitu kan. Tapi memang hal tersebut nggak membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan gentar gitu. Tapi memang waktu pas keluarganya sendiri yang membuat kayak down itu memang dari internalnya gitu sih. Jadi tantangannya lebih ke keluarganya yang bikin kayak Haji Ahmad Dahlan itu kayak apa, mending kita hijrah aja gitu perjuangannya. Tapi karena kepikiran beliau dan dukungan dari sang istri, jadinya ya masih berlanjut hingga saat ini berkiprahnya gitu. Ada lagi kan? Bertanya? Iya, bertanya aja nggak apa-apa. Pasti kalian mau tanya tentang Muhammadiyah apa yang mungkin menjadi pertanyaan kalian gitu. Kan nggak ada yang mau bertanya, kan nggak kepo apa? Biasanya Mbak Tika, Mbak Tika, Mbak Kezila sebagai anak organisasi bertanya-tanya, ayo tanya, ya Allah lindungi aku. Gimana? Kita tanya aja, misalnya kayak perjuangan, terus atau tanya aja. Visi-visi yang digunakan apa diajarkan dalam Kalau visinya pasti sama kan, visi kayak ingin kayak menjalankan tujuannya, ambisinya gitu ya. Mungkin visinya kalau dari sekarang dimanapun tempatnya pasti visinya ingin mewujudkan masyarakat sebelumnya zaman dahulu kan. Misinya itu tadi dengan penyempurnaan TBC, tahayul, bid'ah, khurafat itu kan kalau misi zaman dahulu, karena sekarang beda ya kan zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu visinya pasti ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Misinya ingin menghilangkan atau menyempurnakan Islam. Itu memang hal yang luar biasa yang memang dijalankan gitu kan. Penyempurnaan keislaman, pemurnian agama zaman dahulu kan memang ya luar biasa ya. Apalagi animisme dan dinamisme tuh zaman dahulu kayak nang uwet kayak oke setan nih untuk disembah gitu kan, walaupun ada wong Islam gitu. Nah seperti itu, kayak di pohon itu tuh kayak ada di demitnya gitu, ada setannya, kita harus menyembah di sana, kita harus memberikan sesajen gitu. Nah kayak akan dinamisme dan animisme itu luar biasa, makanya penyempurnaan tadi berjalan. Satu lagi deh kalau ada yang mau bertanya, itu udah yang terakhir aja. Zila mau nanya? Iya Zila, mau tanya apa Zila? Gak apa, nanya aja. Iya. Apa? Nggak usah dulu. Apa sih yang mau tanya? Dulu cita-citanya Ahmad Dahlan. Cita-citanya kayak zaman dahulu dulu sepertinya kalau nggak salah itu kayaknya guru. Karena kan beliau yang mendirikan sekolah dasar kan, kayak waktu mudanya kan juga jadi seorang guru, walaupun dulu tuh kayaknya kalau nggak salah di orang Belanda ya. Dulu kan beliau kan dari orang bangsawan ya, jadinya kan beliau dulu kan kayak belajar bareng kayak orang-orang di kaum bareng orang Belanda. Jadinya beliau kayak cita-citanya itu pengen kayak mendirikan sekolah, terus menjadi guru madrasah. Kalau namanya dulu madrasah, kalau sekarang apa ya namanya, madrasah ya, pokoknya madrasah ibtidaiyah kan dulu awal-awalnya. Kalau nggak SD juga terus. Jadi gitu cita-citanya, mungkin sepertinya nggak salah karena dia yang mendirikan sekolah, jadinya cita-citanya guru gitu ya, ingin mencerdaskan anak bangsa. Jadi mungkin itu ya adik-adik sejarah singkat tentang secara etimologi, secara bahasa, secara istilah, terus tujuannya, visi misinya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Semoga ya kita semua memahami bagaimana sejarah Muhammadiyah, kapan didirikannya itu sudah lumrah untuk kita. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadikan ilmu ini bermanfaat, karena apapun itu yang penting adalah kebermanfaatan untuk orang lain. Jadi saya cukupkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.